Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alia Ikra Novianto, Mona Aisyah Nadiswara, Emriski Afriansyah, Mutia Hanadianti, Nadia Sabita, Novel Vini, dan Novel Apis Kurniawan. Tema kelompok kami adalah vaksin. Langsung saja ke materinya. Definisi vaksin. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Jenis-jenis vaksin COVID. Yang pertama ada vaksin Sinovac. Vaksin yang berasal dari perusahaan China National Pharmaceutical Group ini merupakan vaksin yang dikembangkan dengan teknologi virus yang dilemahkan, inactivated virus atau virus utuh dari SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan dengan proses kimiawi. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca, salah satu vaksin COVID-19 yang berasal dan dikembangkan oleh perusahaan vaksin asal Inggris bersama ilmuwan di University of Oxford. Vaksin ini berbasis vaksin vektor adenovirus simpanse. Maksudnya, pengembang vaksin mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpanse, kemudian memodifikasinya secara genetik untuk menghindari kemungkinan infeksi parah pada manusia. Yang ketiga ada vaksin Sinovac. Vaksin yang baru masuk izin penggunaan darurat di Indonesia pada 29 April 2021 ini merupakan vaksin yang dikembangkan di Beijing Bioinstitute Biological Product. Vaksin ini digunakan di Indonesia masuk dalam program vaksin gotong royong yang awalnya akan dibuat menjadi vaksinasi berbayar. Cara kerja dari vaksin yaitu vaksin ditujukan untuk melindungi Anda dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit, dari yang ringan hingga sangat serius. Vaksin tersebut telah mengandung antigen yang telah dinonaktifkan sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Karena antigen dikenali sebagai zat asing oleh tubuh, kehadirannya pada aliran darah akan memicu sistem imun untuk melepaskan antibodi pembela untuk melawannya. Disebut juga sebagai sel B. Sel-sel khusus ini menetap di dalam tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga penyakit tersebut tidak kembali menjangkiti tubuh. Efek samping vaksin. Efek samping vaksin COVID-19 dilaporkan sebagian besar berupa gejala ringan hingga sedang dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Efek sampingnya meliputi yang pertama demam, keletihan badan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, diare, dan nyeri pada bagian yang disuntik. Kemungkinan munculnya efek samping di atas setelah vaksinasi berbeda sesuai jenis vaksin COVID-19. Efek samping vaksin dengan gejala yang lebih serius dan berlangsung lama mungkin dapat terjadi, tetapi kasus tersebut sangatlah langka. Vaksin terus-menerus dipantau untuk mendeteksi efek samping yang jarang terjadi. Menangani efek samping vaksin. Cara menangani efek samping berupa reaksi ringan lokal setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk efek samping atau reaksi ringan lokal pasca vaksin COVID-19 seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, petugas kesehatan dapat menganjurkan penerima vaksin melakukan hal berikut. Yang pertama, kompres dingin pada lokasi suntikan, meminum obat paracetamol sesuai dosis, minum air putih yang banyak, dan menggunakan pakaian yang nyaman. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting, yaitu vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona,
Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Untuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu berusia 18 tahun ke atas, apabila sudah pernah terpapar COVID-19, harus sembuh lebih dari 3 bulan. Untuk ibu hamil, vaksinasi bisa ditunda. Tekanan darah di bawah 180/110 mmHg. Tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, penyakit hati, dan kondisi akut lainnya. Untuk penderita alergi berat, pada pelaksanaan vaksinasi pertama hanya bisa mengikuti vaksinasi di rumah sakit. Bagi pengidap kanker, harus membawa surat layak vaksin dari dokter yang merawat. Untuk mengidap penyakit autoimun sistemik, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Untuk memiliki gangguan pembekuan darah, definisi imun, dan penerimaan darah atau transfusi, vaksinasi bisa ditunda. Bagi pengidap ayan, vaksinasi bisa dilakukan saat keadaan terkontrol. Yang telah menerima vaksin lain, maka kegiatan vaksinasi COVID-19 harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Mengidap HIV atau AIDS yang minum obat teratur bisa mengikuti vaksin 19. Untuk kelompok lansia yang berusia lebih 60 tahun ke atas akan mendapatkan beberapa pernyataan untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak mendapatkan vaksin 19 atau tidak. Ibu yang sedang menyusui boleh divaksin. Cara mendaftarkan vaksinasi secara online dan secara offline. Adapun cara mendaftarkannya bisa dilakukan secara online. Salah satu link untuk mendaftarkan vaksinasi COVID-19 untuk umum yakni https://vaksin.loket.com. Selain itu juga bisa mendaftarkan lewat website Dinas Kesehatan setempat. Usai mendaftar, masyarakat bisa melakukan cek status pendaftaran melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bagi yang sudah mendaftarkan lewat online, bisa langsung datang ke tempat vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Adapun cara mendaftarkannya bisa dilakukan secara offline. Secara offline, masyarakat bisa langsung datang ke tempat Fasiankes. Bagi mereka yang sudah vaksin lengkap, akan mendapatkan sertifikat resmi sudah vaksin COVID-19 dalam waktu 7-10 hari setelah hari vaksin. Sertifikat tersebut menyatakan yang bersangkutan telah divaksin COVID-19 lengkap. Sertifikat vaksin lengkap berguna sekali di masa pandemik ini, terlebih untuk berpergian di masa PPKM darurat seperti ini. Sertifikat vaksin COVID-19 minimal 1 dosis jadi syarat perjalanan PPKM darurat yang dimulai berlaku sejak 13 Juli 2021.